Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bangun dan dalam keadaan yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari satukan hati kita mau berdoa. Kami bawa hari ini Tuhan, saat ini hati kami dan seluruh keberadaan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kami datang kepada Engkau Tuhan, Engkau menerima kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberkati kami. Sebab hanya daripadamu-lah segala yang baik itu datang Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu indah dan manis bersama-Mu Tuhan. Sebab kami membutuhkan-Mu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Semakin hari, semakin kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami selamanya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Terima kasih Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atapnya, ku bawa hidupku. Mari terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin, amin. Dia upahi, mari baharui aku Tuhan, baharui hatiku. Ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Ini saatnya kita datang. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab inilah yang Tuhan katakan kepada setiap kita pagi hari ini. Dia berfirman, mari datanglah. Amin, amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala Sujud di altarnya. sujud di
Sebab tidak ada satu orang pun yang mengenali Bapak Ibu lebih daripada Tuhan mengenalmu. Dia yang sanggup memulihkan setiap sakit dan setiap penderitaan di dalam hatimu, kesesakanmu, setiap kerinduanmu, harapanmu, hasrat hatimu, bawa kepada Tuhan. Saat ini juga kesembuhan itu terjadi. Saat ini juga pemulihan itu terjadi. Saat ini inginkan Dia lebih dari apapun. Inginkan Dia lebih dari apapun. Rindukan Dia lebih dari apapun. Katakan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Hanya Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya. Sebab tidak ada yang lain Tuhan. Itu
Bapak Ibu, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Kevin Kairupan. Saya dari Jakarta. Sungguh suatu kehormatan buat saya untuk saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama, tentunya untuk bersama kita mengalami peningkatan level iman percaya kita kepada Tuhan, ya, peningkatan kualitas hidup kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu, langsung saja bersama kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang 11, 12 dan 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan tulisan Rasul Paulus, ya, kepada jemaat Filipi. Dan ini tentunya merupakan suatu pengajaran, ya, yang Paulus katakan untuk jemaat di sana. Nah, saya akan mulai dengan ini, Bapak Ibu. Sadarkah kita, Bapak Ibu, bahwa kekristenan itu tidak selalu berbicara tentang kekayaan? Nah, sadarkah kita bahwa kekristenan juga berbicara tentang pikul salib, ya kan, sangkal diri? Kekristenan tidak selalu berbicara tentang hidup berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya akan kasih tema ini adalah zona krisis. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Seringkali Tuhan bawa kita masuk di dalam satu situasi, masuk di dalam satu zona yang sepertinya Tuhan tidak berbicara atas kehidupan kita. Sepertinya tidak ada campur tangan Tuhan, sepertinya tidak ada intervensi dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, karena kekristenan tidak selalu berbicara tentang jalan yang lurus, tidak selalu berbicara tentang berkat dan kelimpahan. Kekristenan juga berbicara tentang proses kehidupan, ya. Ada kalanya Tuhan bawa kita, sepertinya Tuhan tidak jawab doa-doa kita. Kita sudah berserah penuh, tapi Tuhan tidak jawab. Nah, ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Melalui hal ini Bapak Ibu harus lihat, ya, perhatikan baik-baik. Melalui zona krisis kita akan mengalami peningkatan level. Nah, ini salah satu metode Tuhan, cara Tuhan untuk membuat kita terus mengalami peningkatan level. Ya, Tuhan tidak akan memberikan berkat yang tercurah atas kehidupan kita kalau kita belum siap, Bapak Ibu. Nah, kuncinya satu, kita harus siap dulu. Ya, kita harus mengalami terus yang namanya naik level, sehingga kepercayaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak akan sembarangan kasih kepercayaan dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya seperti ini, Bapak Ibu. Semakin sulit proses yang kita alami, semakin susah, ya, semakin sukar, maka percayalah Bapak Ibu, semakin besar tanggung jawab yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita sukses melewati hal itu, ketika kita sukses melewati zona krisis, ya, kita akan mengalami peningkatan level, kita akan next level. Dan tentunya Tuhan akan percayakan hal-hal yang baru, hal-hal yang besar ketika kita sudah siap. Amin. Nah, kita akan balik lagi ke sini. Ya, Paulus mengajarkan kepada kita, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, saya akan bagikan 3 tips, ya, 3 cara untuk kita menghadapi zona krisis ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan.
dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Bapak Ibu, dikatakan seperti itu, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, poin yang pertama yang saya mau tekankan buat kita semua seperti ini Bapak Ibu, bahwa zona krisis itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu pasti terjadi. Ya, jadi yang harus kita sadari adalah bahwa hidup kekristenan tidak selalu berjalan dengan jalan yang lurus, ya. Ada kalanya Tuhan bawa kita ke dalam zona-zona seperti ini. Ini pasti terjadi. Nah, ini yang harus kita taruh dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bersungut-sungut nantinya dan kita terus bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan harus seperti ini? Tidak, kita harus lewati jalan ini. Memang Tuhan izinkan kita lewati jalan yang berbatu, ya, lembah yang kelam. Kenapa? Supaya otot-otot kekristenan kita terus meningkat. Otot-otot kekristenan kita terus mengalami yang namanya peningkatan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi poin yang pertama untuk menghadapi zona krisis, yang pertama yang saya mau kasih tahu adalah, yang saya mau beritahu adalah, zona krisis pasti terjadi dalam kehidupan kita. Siap tidak siap, percaya tidak percaya, yakinlah zona krisis ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau membuat kita dewasa, karena Tuhan mau membuat kita next level, ya, lebih hebat lagi, iman percaya kita lebih kuat lagi, ya. Makanya Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, dia bilang gini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya begini Bapak Ibu, Paulus pernah mengalami yang namanya benar-benar secara lahiriah ia semakin merosot, ya. Mungkin secara ekonomi, secara fisik, ya, secara tubuh dia terus mengalami kemerosotan. Dia pernah mengalami posisi yang benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi percayalah, ketika kita punya respon yang benar, kita punya cara pandang yang benar terhadap proses yang Tuhan beri, maka Paulus bilang gini, batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita akan mengalami pembaharuan secara batiniah kita dari sehari ke sehari. Kuncinya apa? Punya respon yang benar, punyailah pemikiran yang benar tentang Tuhan, ya. Jadi itu Bapak Ibu, teman-teman dan kekasih Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa zona ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Guna apa? Peningkatan kualitas iman percaya kita, iman kekristenan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya, dalam menghadapi zona krisis, Paulus katakan seperti ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ada berapa banyak dari kita mencukupkan diri ketika kita hanya dalam kesusahan. Paulus bilang begini, dalam segala keadaan, mau dalam keadaan kita punya, ya, dalam keadaan kita nggak punya, kita harus belajar sebagai seorang Kristen yang benar. Kita harus bisa memanajemen keuangan kita, ya, dengan benar. Kita harus bisa mencukupkan diri. Jangan pernah membanding-bandingkan berkat orang lain dengan berkat kita, ya. Sebagai seorang anak muda, jangan pernah melihat orang lain, oh, dia diberi motor, dia diberi mobil, kenapa saya baru jalan kaki, mungkin naik bus, naik sepeda. Kalau Tuhan masih belum percayakan itu, setialah sama hal itu, ya. Cukupkanlah diri kita dengan hal itu. Kalau Tuhan belum kasih yang seperti orang lain, jangan banding-bandingkan. Tuhan punya takarannya sendiri atas setiap kita, ya. Jadi Paulus ajarkan ini, cukupkanlah dirimu, hai jemaat yang ada di Filipi. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya pada waktu Paulus dalam keadaan susah, ya, dia tetap mencukupkan diri. Waktu dia benar-benar mengalami kelimpahan, ya, padahal Paulus katakan gini, ya kan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang
maupun dalam kelaparan. Artinya Paulus pernah juga dalam hal kekenyangan, dia pernah mengalami hal kelimpahan, ya kan, dia bilang baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia pernah mengalami posisi itu. Tapi Paulus bilang apa? Cukupkanlah dirimu. Sebagai orang percaya, saya mau tekankan kita, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Cukupkanlah dengan apa yang kita punya. Amin. Yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu, ya, di ayat yang ke-13 kalau kita baca begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada berapa banyak orang-orang percaya saat ini hanya percaya saja, ya, percaya di mulut saja, tapi di hati, ya, tidak percaya sungguh-sungguh. Dia tidak percaya bahwa kita dapat melakukan segala perkara. Bapak Ibu, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam lembah kelam, percayalah bahwa kita bisa melewati itu. Percayalah ada power dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang mampu menolong kita, yang mampu memfasilitasi kita. Namun seringkali sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita kurang percaya. Sebagai orang percaya, kita kurang percaya. Aduh, ya. Jadi di sini poin yang ketiga, ada kekuatan Tuhan. Tadi poin yang pertama saya katakan begini, zona krisis itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Zona krisis itu siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Namun poin yang ketiga menjelaskan begini Bapak Ibu, jangan takut. Kenapa? Sebab ada penyertaan Tuhan. Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita dapat menanggung segala proses kehidupan kita, ujian, ya, yang membuat kita naik level. Kita dapat menanggung itu. Tapi ingat, bukan karena kekuatan kita. Kita mampu bukan karena fasilitas yang kita punya, bukan karena orang dalam yang kita punya, bukan karena pendidikan kita, bukan karena uang kita. Paulus katakan begini, melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah Bapak Ibu, percayalah, kekristenan tidak selalu berbicara tentang berkat. Bapak Ibu, percayalah, kekristenan tidak selalu berbicara tentang kelimpahan. Percaya, tidak percaya, suka atau tidak suka, kita akan masuk di dalam zona krisis itu, yang sepertinya Tuhan tidak berbicara, sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa, sepertinya Tuhan diam. Tapi percayalah, melalui zona krisis itu kita akan mengalami peningkatan level secara pesat. Kita akan mengalami next level, dan kita akan terus mempunyai iman kekristenan yang kokoh melalui zona itu. Karena kalau kita tidak melalui zona itu, kita akan menjadi kekristenan yang kekanak-kanakan. Nah Bapak Ibu, ada 3 poin, ya, yang saya sodorkan untuk kita ketika zona krisis itu datang. Yang pertama, sadarilah bahwa zona krisis itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu pasti terjadi. Yang kedua, ketika zona krisis itu terjadi, cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita punya. Sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang istri, cukupkanlah. Jangan minta yang aneh-aneh, ya. Tetap cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan percayakan. Sebagai seorang suami, ya, harus pintar, ya, dalam mencukupkan diri. Jangan melihat tetangga kiri kanan, sudah Tuhan berkati ini itu. Tetap setia dengan apa yang Tuhan beri. Sebagai anak muda, jangan terus-terusan mengikuti tren, ya, minum Starbucks tapi di rumah makan Indomie. Aduh, kasihan, ya. Jadi cukupkanlah diri, ya. Dan yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Ingat, ya, ingat baik-baik, Tuhan menyertai kita. Meskipun sepertinya Tuhan tidak berbicara, sepertinya Tuhan tidak ada intervensi dari Tuhan, tapi percayalah, Tuhan berjalan di samping kananmu, menuntunmu. Walaupun engkau dalam lembah kelam, walaupun engkau dalam kesusahan, percayalah, Tuhan ada bersamamu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, sharing ini kiranya memberkati kita, membuat kita semakin semangat dalam memikul salib kita hari demi hari, ya, sangkal diri kita untuk kita terus serupa dengan Kristus. Terima kasih, puji Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua.
Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu bahwa kekristenan tidak selalu berbicara tentang kelimpahan. Kekristenan tidak selalu berbicara tentang jalan yang lurus, tidak ada lika-likunya. Tapi percayalah Tuhan, kami siap ketika Tuhan izinkan kami masuk. Tuhan, kami siap dan kami percaya ada tuntunan dari Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini. Berkati kami yang mungkin saat ini sedang mengalami zona krisis itu. Tuhan, ajar kami untuk kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you Bali. Amin.